terbangun dan bingung. Di mana aku sekarang? Datuk, kau berada di rumahku. Siapa kau? Akulah Datuk Dubalang, penguasa Lubuk Ambacang. Kalau boleh aku tahu siapa kau dan dari mana kau? Namaku Aisyah. Aku berasal dari negeri Pagaruyung. Lalu kenapa kau bisa pingsan di hutan sana dan dalam keadaan hamil? Aisyah, sebenarnya aku pergi dengan suamiku. Suamiku pernah mengatakan kepadaku bahwa negeri Rantau Kuantan ini negeri yang kaya. Maka dari itu kami memutuskan untuk ke negeri ini, Datuk. Tetapi di tengah perjalanan suamiku dibunuh oleh seorang pendekar, tepatnya di Bukit Tabandang. Apa? Di Bukit Tabandang? Iya, Datuk. Suamiku dibunuh oleh seorang lelaki di Bukit Tabandang itu. Lalu kemana kau akan pergi? Aku tidak tahu, Datuk. Aku tak tahu tujuanku kemana. Ini kali pertamanya aku datang ke negeri Rantau Kuantan ini. Datuk, kalau kau tidak keberatan, aku bisa memberimu tempat tinggal di kampung ini. Terima kasih, Datuk. Terima kasih. Datuk berkunjung ke rumah Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datuk, silakan masuk, Datuk. Di ruangan tamu. Di ruang tamu. Ada apa gerangan, Datuk? Ada apa gerangan Datuk datang kemari? Datuk pun diam berpikir sejenak. Aisyah, terpikir olehku, mungkin sudah saatnya kamu ceritakan kisah 20 tahun yang lalu kepada anakmu, Rena. Tidak, Datuk. Tidak. Tidak akan kukatakan kepada anakku. Itu akan melukai hati anakku. Dia berhak tahu kejadian yang menimpa ayahnya. Tapi Datuk, apakah dia siap menerima semua kenyataan ini? Datuk rasa inilah waktu yang tepat untuk menceritakan kejadian itu. Dia sudah dewasa. Datuk yakin Rana pasti bisa menerima kenyataan ini. Baiklah, Datuk. Jika itu perintahmu, aku tak bisa menolak. Kalau begitu, panggillah Rana kemari. Aisyah. Rana. Iya, Bu. Rana. Iya, Bu. Sini dulu, Nak. Ada perkara yang ingin Ibu sampaikan. Iya, Bu. Tunggu sebentar. Ada apa, Bu? Datuk, kau sudah dewasa, Nak. Sudah sepantasnya kau tahu tentang kejadian 20 tahun yang lalu. Memangnya apa yang terjadi, Bu? Ini mengenai ayahmu. Dulu ayah dan ibu saling mencintai. Kami mempunyai mimpi akan hidup bahagia di negeri Rantau Kuantan ini. Tapi hubungan kami tak direstui oleh kakek nenekmu. Jadi kami memutuskan meninggalkan negeri Pagaruyung untuk pergi ke negeri Rantau Kuantan ini. Tapi di tengah perjalanan, saat kami melewati Bukit Tabandang, kami dicegat dan dirampok. Apa, Ibu? Iya, Nak. Dan di sanalah ayahmu terbunuh oleh seorang lelaki yang kejam. Siapa lelaki itu, Bu? Dia adalah seorang pendekar penguasa Bukit Tabandang. Jadi, selama ini Ibu telah membohongi aku, Bu. Ibu mengatakan bahwa ayah meninggal karena sakit. Lantas mengapa Ibu membohongiku? Maaf, Nak. Ibu tidak bermaksud, Ibu tidak ingin melukai hatimu, Nak. Kalau begitu, kita harus membalas dendam karena orang yang telah membunuh ayahku, Bu. Ya, benar kata anakmu, Aisyah. Sudah saatnya kita balas dendam. Bukan hanya suamimu, tapi anakku Hulu Balang juga terbunuh olehnya. Serta keresahan warga terhadap perilakunya. Perkataan Datuk memang benar. Tapi Datuk, lebih dari 20 tahun yang lalu, dari banyaknya koto di Rantau Kuantan ini, tak ada satu orang pun yang bisa membunuhnya. Datuk, ada satu. Ia adalah pendekar dari Nagori Ula. Salah satu guru silet di Nagori Pangian. Ialah Datuk Pendekar Batua. Apakah dia bersedia, Datuk? Sebenarnya kami, para Datuk di Nagori Lubuk Ambacang, telah mengutus seorang untuk menjemputnya. Mungkin sebentar lagi ia akan datang. Nah, Datuk Batua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Datuk Batua. Apa benar ini rumahnya Datuk Dubalang? Aisyah. Iya benar. Datuk Batua. Saya adalah pendekar Batua dari Nagori Pangian. Apakah Datuk Dubalang ada di dalam? Aisyah. Ada Datuk. Kalau begitu silakan masuk Datuk. Terima kasih. Silakan duduk Datuk. Rana, tolong panggil Datuk nak. Baik Bu. Datuk. Oh iya, selamat datang Datuk. Bagaimana keadaan Datuk sekarang? Datuk Batua. Alhamdulillah sehat. Datuk sendiri bagaimana? Seperti yang Datuk lihat. Baik, tanpa membuang waktu Datuk, langsung saja. Apa sebenarnya maksud dan tujuan Datuk memanggil saya? Datuk. Begini Datuk. Sebenarnya ada sebuah perkara di negeri ini. Datuk Batua. Apa sebenarnya yang sudah terjadi di negeri ini? Datuk. Ya, ada seorang pendekar yang merampok dan membunuh siapa saja di kawasan Bukit Tabandang. Perbuatannya sudah meresahkan warga di negeri ini. Bahkan anakku terbunuh olehnya, Datuk. Suamiku juga, Datuk. Rana. Dan karenanya aku menjadi yatim, Datuk. Datuk Batua. Baiklah, Datuk. Tolong, Datuk, antarkan aku ke Bukit Tabandang itu. Mari, Datuk. Aisyah dan Rana, terima kasih Datuk. Di hutan. Maaf Datuk, cuma sampai di sini saja aku bisa mengantar Datuk. Datuk Batua. Tidak apa-apa. Terima kasih Datuk. Itu dia pendekar Datuk Tabandang. Datuk. Datuk Batua. Wahai pendekar, aku adalah Datuk Batua datang ke sini untuk berbicara baik-baik denganmu. Tolong kau hentikan perbuatan jahatmu itu. Jika engkau menuruti permintaanku, maka aku akan membebaskanmu. Jika tidak, aku tak segan-segan membunuhmu. Pendekar Bukit Tabandang. Beraninya kau menggangguku. Pantang bagiku menuruti permintaanmu. Dan sesuai sumpah aku akan membunuh siapapun yang datang ke sini. Termasuk engkau tua bangka. Karena kau telah menantangku, bersiaplah. Aku akan menjadi malaikat kematianmu. Datuk Batua. Sombong sekali kau, wahai pendekar. Sombong sekali kau, wahai pendekar. Kejahatan dan kesombonganmu akan mencelakakanmu, pendekar Bukit Tabandang. Mari kita bertarung.